Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali program Netizen Bertanya Ustadz Menjawab bisa kembali hadir bersama dengan saya Vini Oliani dan juga Ustadz Muhammad Khairin atau biasa disapa dengan Ustadz Choi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Baik. Mudah-mudahan semuanya juga para pemirsa semuanya sehat. Sehat, Alhamdulillah. Ustadz senang sekali bisa kembali hadir ya Ustadz yang menyapa pemirsa dan juga netizen semuanya. Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai sabar itu indah ya Ustadz ya. Ini kan sabar itu sepertinya mudah untuk diucapkan dan kita sering berkali-kali kalau kita ada masalah dan juga mungkin kita marah atau kesal gitu, biasanya orang lain bilang sabar gitu. Tapi ini memang cukup sulit Ustadz ya untuk diterapkan gitu. Nah untuk itu kita juga sudah merangkum nih Ustadz pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari netizen. Kita lihat ya Ustadz ya melalui video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin saya Dini Nasya Farida dari PDNA Jakarta Pusat izin bertanya Ustadz bahwa memang apabila ditilik dari sudut pandang manusia, sabar itu ada batasannya karena memang pada dasarnya manusia itu memiliki banyak keterbatasan Ustadz. Lantas menjadi pertanyaannya sebenarnya bagaimana sih sabar dalam hal konsisten menjalankan ibadah kepada Allah, ketakwaan kepada Allah itu seperti apa Ustadz? Terima kasih. Ya, itu tadi pertanyaan dari Dini Ustadz yang tanya bagaimana sih agar bisa sabar dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah gitu. Apalagi tadi Dini juga menyebutkan kalau dalam sudut pandang manusia nih biasanya sabar itu ada batasnya. Karena kan orang juga suka mengatakan seperti tenang, sabar itu ada batasnya nih, nggak bisa nih kelewatan nih gitu. Nah ini gimana Ustadz? Ya baik, terima kasih. Para ulama mendefinisikan bahwa sabar itu artinya adalah habs. Artinya menahan. Makanya biasanya kalau orang sabar itu emang ya nggak ada lain kecuali menahan gitu. Nahan untuk tidak merespon dengan frontal gitu ya. Nahan untuk tidak mengambil keputusan apapun dalam situasi yang tidak stabil gitu ya. Itu namanya sabar. Nah oleh karena itu karena ini berat, Allah menjanjikan pahala yang tidak terbatas bagi orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi pahala yang Allah akan berikan kepada orang yang sabar itu bighairi hisab, nggak dihitung, artinya unlimited. Pahalanya sangat banyak. Nah, untuk itu kemudian para ulama membuat pembagian, mengidentifikasi zakat itu, sabar itu ada 3. Yang pertama adalah sabar dalam taat. Kenapa seseorang ketika melakukan ketaatan itu harus sabar? Karena dorongan dalam diri manusia ini pengen yang senang-senang Ustadz ya. Dan yang taat itu biasanya susah. Ya. Dia pengen ya semaunya sendiri. Sementara ketaatan itu kan ada ketentuan, ada tata laksananya, ada kaifiahnya gitu ya. Sehingga untuk melaksanakan ketaatan itu tidak ada cara lain kecuali dia harus menahan ego dan keinginan sendiri. Nah ini yang pertama. Maka hanya orang yang memiliki jiwa yang kuat untuk menahan ego itulah yang bisa melaksanakan ketaatan. Yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini kebalikan dari yang pertama. Jiwa kita ini nggak mau diatur. Jiwa kita ini pengennya apa yang kita inginin, yang seneng-seneng kita lakuin. Sementara seringkali kemaksiatan itu dibikin indah oleh setan. Ya. Makan mangga itu bisa sebagian orang itu lebih enak ketika nyuri berbanding dengan beli. Iya, Masya Allah. Sama-sama gitu, mangganya, ya? Padahal sama-sama mangga ya? Sama-sama mangganya, tapi mangga yang kita beli dengan uang kita yang halal, itu bisa jadi nggak begitu enak. Lebih enak yang kita ambil dengan mencuri, apalagi dengan teman-teman banyak. Ada euforia gitu ya, ada sensasi sendiri. Ada sensasi nah, itu menantang kali setan. Nah, ya. Makanya untuk bisa menghindari kemaksiatan itu juga perlu kesabaran. Kemudian yang ketiga, ada kesabaran di dalam melewati ujian. Ya. Kehidupan kita ini mengisinya ujian. Betul. Bahkan di dalam kenikmatan pun ada ujian. Ya. Dalam anugerah yang Allah berikan pun ada ujian. Dan ini lebih berat. Dan biasanya orang itu lebih bisa bersabar di dalam hal susah daripada bersabar dalam hal senang.
lupa diri bisa Ustadz betul. ya. Nah, jadi kalau yang senang, ada orang yang kaya baru gitu ya, dia lupa, dia nggak bisa memegang, mengkontrol dirinya, nggak bisa bersabar, maka seringkali arogan, gitu. Meskipun orang yang miskin itu seringkali disebut dekat kepada kekafiran, tapi dia tidak ada pilihan lain kecuali menerima kondisi itu kan. Sabar Ini gitu, yang ketiga. Ustadz, Nah, dalam implementasinya betul, agama itu mendesain supaya sabar ini memang unlimited. Kita yang seringkali itu membuat limitasi dalam kesabaran itu. Ya. Padahal kalau kita perhatikan ganjaran yang Allah akan berikan kepada orang yang sabar itu tidak ada batasnya. Itu tidak terbatas, Ustaz. Di dalam ayat lain Allah sebutkan wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Wa jazahum, dan mereka, dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka bima sabaru, lantaran kesabaran mereka apa? Jannatan wa harira, surga dan sutra. Ini luar biasa. Masya Allah, ya. Ulaika yudzaunal ghurfata bima saubaru. Mereka di surga nanti akan dikasih kamar yang VVIP, yang lux, yang suit gitu ya. Kenapa? Bima saubaru, lantaran kesabaran mereka. Maka betul, sabar itu pahit, tetapi ujungnya manis. Dan oleh karenanya hanya orang-orang yang menyadari jatuh bangun kehidupan ini yang bisa merasai dan mengecapi manisnya kesabaran. Baik, Masya Allah. Jadi itu tadi penjelasan dari Ustadz Choi bahwa sabar itu ada 3. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan terhadap Allah, sabar dalam menghindari kemaksiatan karena ini dibumbui dengan kenikmatan oleh setan ya Ustadz ya, dan sabar dalam menerima tadi ujian dan juga takdir dari Allah ya Ustadz ya. Dan ternyata untuk orang-orang yang sabar ini memang pahit di dunia, tapi balasannya akan sangat indah Ustadz ya di akhirat nanti, yang mana akan setimpal dengan yang saat ini dijalani di dunia saat ini. Maka kita harus bersabar ya Ustadz ya, karena itu tadi, dan ternyata sabar itu tanpa batas, karena yang membuat batasan itu hanyalah manusia itu sendiri. Jadi kalau ada orang bilang sabarnya ada batasnya nih, nggak bisa dibiarin, ternyata itu berarti belum sabar ya Ustadz ya, harus dipanjangin lagi sabarnya Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz Choi atas jawabannya tadi, atas pertanyaan dari Dini, dan pemirsa kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Netizen Bertanya Ustadz Menjawab, masih bersama dengan Ustadz Choirin atau biasa disapa dengan Ustadz Choi ya. Ini panggilan gaul ya Ustadz ya, Ustadz Choi. Nah, kita akan lihat kembali nih Ustadz mengenai tema kita kali ini, yaitu sabar itu indah ya. Yuk kita lihat pertanyaan dari netizen berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ada pertanyaan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya puasa itu kita harus menahan amarah, menahan emosi, menahan lapar, dahaga. Nah, tapi ada kalanya ketika kita sedang puasa itu sometimes ada aja yang bikin marah, entah itu dari anak, entah itu dari urusan kantor, sama kolega kantor. Nah, itu pasti kan pahalanya berkurang Ustadz. Nah, gimana kiat-kiat kita untuk menambal pahala yang berkurang karena amarah kita itu tadi? Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi menarik sekali pertanyaan dari Rina Mareta, Ustadz, yang bertanya, kalau biasanya bulan puasa ini kan kita memang harus bersabar ya Ustadz ya, dan nggak boleh marah. Tapi kadang-kadang ada kejadian yang membuat kita nih marah, terutama misalnya sama anak, sama rekan kerja gitu, dan itu kan mengurangi pahala puasa kita. Bagaimana kita menambal pahala yang berkurang itu dengan amalan atau ibadah apa nih Ustadz, biar tetap bisa balik lagi nih pahalanya gitu. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Mungkin saya ingin mencoba menjawab satu persoalan yang jauh lebih fundamental dari itu semuanya. Pertanyaannya adalah, apa sih yang membuat kita ini harus marah? Gitu ya? Apa sih yang membuat kita itu harus marah? Yang pertama, orang itu yang seringkali orang marah itu sesungguhnya sedang menggambarkan situasi kebatinannya yang tidak stabil. Ya. Orang marah itu kan nggak tenang ya. Iya.
kesel gitu Ustaz. Ekspresi ketidaktenangannya itu diluapkan dengan kemarahan. Sementara hamba-hamba Allah yang saleh itu kan disebut sebagai orang yang paling tenang. Iya. Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Jadi ini problem yang pertama. Jadi yang membuat seseorang itu suka marah-marah itu yang pertama bahwa menunjukkan kondisi keimanannya nggak stabil. Ini yang pertama. Yang kedua, orang itu kalau marah itu sesungguhnya dia ada sifat kesombongan dari dia. Contoh, seorang anak melakukan kesalahan, orang tua marah. Kenapa sih orang tua harus marah ketika anak melakukan kesalahan? Itu kan merasa mungkin kamu sulit diatur, kamu nggak hormat sama mama. Ya, lihat, omongan nggak hormat sama mama itu kan sesungguhnya dia merasa semestinya dia mendapatkan apresiasi dan penghormatan yang lebih. Nah, makanya sesungguhnya terminologi sombong itu sesungguhnya hanya Allah yang punya. Manusia itu semestinya tidak boleh sombong. Ketika ada orang mengatakan, oh dia itu sombong, sesungguhnya dia yang sombong. Kenapa dia sombong? Karena dia itu tidak menghormati saya. Kan saya semestinya tidak bisa saya diperlakukan seperti ini. Ini secara nggak langsung bahwa menunjukkan dia yang sombong. Nah, seringkali kemarahan-kemarahan yang terjadi di sekitar kita itu lantaran keegoan kita. Ada nggak anak buah yang marah sama bos? Nggak ada, nggak berani. Nggak berani. Tapi kenapa bos tuh mudah banget marah sama bawahannya? Iya. Karena semestinya lo nggak boleh ngituin aku gitu ya, bos kan begitu. Mestinya gue ini mendapatkan ketaatan yang sempurna dari kalian. Berarti kan dia ada kesombongan dalam dirinya. Jadi orang yang paling sering marah sesungguhnya adalah orang yang di dalam dirinya ada sifat kesombongan. Nah, untuk seterusnya gimana caranya? Gimana caranya supaya ini kita tidak mudah untuk marah? Yang pertama, kuatkan keimanan. Kuatkan keimanan. Karena apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, walau apapun faktor penyebabnya, tetap tidak akan terjadi kalau Allah nggak suka. Karena Allah nggak berkehendak. Maka Allah kemudian katakan, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna. Allah yang ciptakan langit 7 lapis dan begitu juga dengan bumi. Yatanazzalul amru bainahunna. Keputusan langit itu akan berlaku di bumi. Naik turun keputusan itu terjadi. Apapun yang terjadi di bumi itu pasti udah dapat approval dari langit. Apa tujuannya? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya kamu tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Jadi anak nakal, suami kasar, istri cerewet, kemudian kolega di kantor usir, semuanya itu yakinlah nggak mungkin terjadi kalau bukan karena ketentuan Allah. Jadi yang harus kita bangun adalah menerima ketentuan takdir. Itu perlu kesabaran. Dan yang kedua, secara teknis mungkin kita bisa memperbanyak tilawah, memperbanyak dzikir, karena membaca Al-Quran dan dzikir itu bisa menstabilkan spiritual kita. Jadi itu membantu kita juga untuk bisa sabar, Ustaz ya. Allah kan menyebut ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya zikir kita kepada Allah itu bisa membuat hati kita menjadi tenang. Jadi ketika hati kita tenang, kita juga akan merespon segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita juga dengan tenang. Tidak dengan amarah, tidak dengan kemarahan. Maka Allah Nabi mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, nanti bagi kamu surga. Masya Allah, indah sekali ya. Jadi kalau mau marah, inget-inget jangan marah, maka bagimu surga. Jadi berarti itu tadi Ustadz penjelasannya, dan terkait juga tadi pertanyaan untuk ibadah yang bisa menambal agar pahalanya tuh bisa tergantikan. Salah satunya bisa dengan membaca Quran itu tadi Ustadz ya, berzikir ya. Dan itu juga menstabilkan emosi kita agar tidak mudah marah di kemudian hari. Baik, terima kasih Ustadz Choi atas penjelasannya. Demikian pemirsa, kita akan kembali melihat pertanyaan dari netizen dan juga membahasnya setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Dan kita lanjutkan kembali ya Ustadz Choi ya, untuk melihat pertanyaan dari netizen yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra dari Bekasi. Mohon izin Ustadz, saya ingin bertanya terhadap Ustadz, bagaimana sih caranya kita supaya ridho terhadap ujian yang Allah berikan terhadap kita dan supaya kita ikhlas menjalaninya itu semua.
dan bagaimana kita supaya tidak mendendam terhadap orang lain yang berbuat kesalahan terhadap kita. Dan satu lagi Ustadz, mohon izin, bagaimana sih supaya kita tidak merasa rendah diri terhadap orang lain dan sebaliknya tidak menjadi tinggi hati atau merasa lebih daripada orang lain, atau kita merasa sama gitu dengan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pertanyaan dari Zahra, Ustadz. Ini cukup komplit pertanyaannya. Zahra tanya bagaimana sih Ustadz caranya kita sabar dalam menerima ujian, ataupun juga mungkin tadi ketetapan dan takdir Allah ya Ustadz ya. Dan juga jika ada orang yang jahat sama kita, ini bagaimana, apakah boleh untuk membalasnya seperti itu. Dan tadi yang terakhir itu bagaimana agar kita tidak merasa kecil hati atau minder Ustadz terhadap orang lain dengan segala macam ujian yang hadir dalam hidup kita, dan agar kita bisa merasa setara gitu. Silakan Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Zahra tadi ya yang bertanya, Ya. Salah satu di antara rukun iman yang harus kita betul-betul pegang adalah iman kepada qadha dan qadar. Maka bunyi hadisnya itu adalah antu'min bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi mengimani apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang baik maupun yang buruk, itu adalah keimanan. Kita ini seringkali ridho terhadap sesuatu yang kita sukai. Betul. Ya. Jadi kita ini kalau punya obsesi, punya ambisi kemudian terwujud, itu kita ridho. Tenang. Itu mah bukan ridho, karena memang udah sesuai dengan mau kita. Gitu. Iya. Cuman persoalannya adalah ketika kita ini cita-cita nggak tercapai, atau justru kita ini mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita inginin, ridho nggak kita di situ? Disitulah letaknya. Makanya bahasanya kamu harus iman dengan semuanya itu, baik yang sesuai dengan keinginan kamu maupun yang tidak. Nah, makanya tadi saya mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, Allah punya kehendak. Saya ingin ngasih gambaran begini. Ada orang adik-beradik atau kakak adik itu 5 orang. Dia lahir dari rahim yang sama, dari bapak yang sama, dan dia kecil membesar tumbuh kembang di dalam rumah yang sama. Pertanyaannya kemudian, apakah jalan hidup kelima adik-beradik ini sama? Beda-beda. Beda. Apakah dalam konteks kondisi finansialnya di antara 5 saudara tadi itu sama? Beda. Berbeda. Ada yang sukses luar biasa, ada yang ya sedang gitu ya Ustadz, alhamdulillah. Nggak ada pilihan. Kadang-kadang orang tua ngasih treatment yang sama, sekolah semuanya. Betul. Ya. Tapi ternyata yang malah nggak sekolah yang paling kaya. Yang paling sukses, iya. Ya, kaya lah, saya Betul, nggak bilang Ustadz. sukses. Iya, kaya, karena sukses belum tentu kaya Ustadz ya. Sukses ini dia terminologinya Macam-macam. Tapi ada yang mungkin kaya. Yang kaya, Ya. betul. Yang paling pintar justru malah ekonominya paling susah. Ada juga yang kayak gitu. Iya, betul Ustadz. Dalam situasi seperti itu apa yang bisa kita ucapkan kecuali antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ya, ini kesabaran yang luar biasa. Itu poin yang pertama. Yang kedua, apakah kemudian boleh kita ini membalas gitu ya, kalau ada orang melakukan kejahatan kepada kita? Saya melihat ada 2 level, ada 2 makom lah kira-kira bahasa agamanya. Yang pertama makomul adli. Makom adil itu bahasa neraca, pengadilan. Jadi kalau ada orang mukul, ya dibalas dengan pukulan yang sama. Itu makomul adil. Jadi itu sebenarnya boleh Ustadz? Boleh, tetapi bahasanya adalah setimpal. Setimpal. Kalau mohon maaf kita ini tanpa ada apa-apa tiba-tiba kita dicubit sama orang, kita boleh membalasnya dengan cubitan, tapi dengan kadar yang sama. Maka bahasa hadisnya, bahasa Qur'annya adalah wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bih. Kalau kamu itu disentil, kalau kamu itu disakiti, kamu boleh membalas dengan balasan sakit yang sama. Jadi kalau orang pukul kita sekali, balas boleh sekali, tapi nggak boleh balas 3 kali. Nah, gitu ya. Yeah. Kalau orang pukul kita memar, jangan pula kita pukul dia sampai luka berdarah-darah begitu. Jadi ini namanya maqamul adl. Maka dalam hukum dalam Islam itu ada yang disebut dengan qisas. Qisas itu adalah membalas dengan balasan yang sama. Nah, ini yang kedua.
Wa in ta'fu wa tasfahu, ini yang kedua. Ini namanya maqamul ihsan. Ihsan itu kita melakukan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita terima. Ya. Iya. Artinya kalau orang itu mukul kita maafin, kita nggak balas, kita doain. Iya. Nah ini maqam yang lebih tinggi daripada yang pertama. Disebut dengan maqamul ihsan. Maqamul ihsan. Artinya kalau pertanyaannya boleh nggak balas? Boleh. Tetapi dengan kadar yang sama, dengan tekanan yang sama, dengan pressure yang sama. Tapi kalau seandainya wa in ta'fu, kalau kamu itu ingin memaafkan, wa tasfahu, memberi kemaafan, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Nah, maka tentu kita ingin pilih yang mana. Ini kembali lagi kepada makom keimanan, level keimanan kita. Tapi kalau seandainya kita ini harus membalasnya bukan karena balas dendam, tetapi membalas karena saya punya hak untuk membalas dengan level yang sama. Tapi kalau seandainya saya tidak mau, ingin tidak mau membalas, ingin memberi kemaafan, bahkan mungkin mendoakan, maka levelnya lebih tinggi lagi ya. Masya Silahkan Allah. dipilih. Iya, baik Ustaz. Ini luar biasa sekali. Itu tadi level-level dalam kita untuk bisa membalas seorang yang melakukan kejahatan terhadap kita ya Ustaz ya. Boleh membalas yang setimpal, tapi kalau mau lebih baik lagi, itu kita memaafkan dan menjadi justru mendoakan yang terbaik untuk orang tersebut ya Ustaz. Satu lagi Ustaz tadi tentang bagaimana agar kita tidak merasa minder, itu bagaimana? Baik, jadi Allah itu menjadikan manusia dalam satu derajat yang sama. Ya. Nabi Muhammad ketika haji wada di depan para sahabat di Arafah itu, kemudian Nabi mengatakan kullukum min Adam, setiap kalian itu berasal dari Adam, wa Adam min turab, dan Adam itu daripada tanah. La farqa baina ajami wala arabi wala farqa baina arabi wala ajami illa bitaqwa. Tidak ada bedanya orang Arab dengan non-Arab itu kecuali takwa. Ini menandakan bahwa derajat manusia di situ itu sama. Nah, dengan demikian maka semestinya kita memiliki modal yang sama untuk bisa berinteraksi dengan siapapun dengan cara interaksi yang ini. Minder itu apa sih yang membuat kita minder? Ya, selama yang kita hadapi manusia sama seperti kita ya. Tapi tentu di luar itu kan ada, kita harus menghormati yang lebih tua. Dengan bahasa yang berbeda dengan ketika kita berbicara dengan sesama kita, begitu ya. Nabi mempunyai ungkapan nazilun nasi manazilahum. Jadi kalau kamu berinteraksi dengan manusia, berinteraksilah sesuai dengan kadar mereka. Tentu bicara kita dengan tetangga yang setiap hari ketemu, pasti nggak sama dengan berinteraksi dengan mungkin buya atau ustadz yang dia punya ilmu yang luas, gitu kan. Nah gitu. Tapi minder itu sesungguhnya merugikan kita sendiri. Kita jadi tidak bisa produktif, kita tidak bisa melakukan apa yang semestinya kita lakukan. Jadi kalau kita meyakini bahwa di hadapan Tuhan kita ini sama, maka semestinya nggak ada minder kita. Nggak ada minder ya Ustaz ya. Tetap optimis ya. Karena semuanya di hadapan Allah sama, kecuali tadi ketakwaan dan keimanan ya Ustaz ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Choi. Ini luar biasa, benar-benar penjelasannya memberikan pencerahan untuk kita semua agar kita bisa menjadi hambanya yang bersabar ya Ustadz ya. Karena sabar itu indah dan balasan yang Allah berikan juga sangat indah di akhirat kelak. Semoga bulan Ramadan ini kita bisa benar-benar bersabar dan meraih derajat takwa ya Ustadz ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, demikian tadi penjelasan dari Ustadz Choi, dan terima kasih juga telah menyaksikan acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Akhir kata, saya Vini Olyani bersama dengan Ustadz Choi dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon undur diri. Pemirsa, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.